dia udah full crafted Clarity by Swarovski Sobat Setir. Kita bisa lihat di mana posisi dia di sekelilingnya Sobat Setir menggunakan kamera 360-nya. Halo semuanya, selamat datang di Setir Kanan. Pada video kali ini gua udah bersama dengan varian terbaru atau lineup terbaru dari BMW Indonesia. Ini dia BMW 520i M Sport Sobat Setir. Dan mobil ini dirasa spesial banget karena kemarin baru saja diperkenalkan di Gias setelah yang varian listriknya duluan ya, yang i5 Sobat Setir. Kali ini yang varian bensinnya, dan mobil ini spesial banget karena bisa dibilang ini varian yang paling laris manis pas Gias kemarin. So apa aja yang dicari sih dari mobil ini? Kita bahas yang menarik. Let's go. Beli mobil bekas, harganya cerdas. Setir Kanan. Kita mulai dari aplikasinya nih Sobat Setir. Jadi BMW Indonesia sudah merilis aplikasinya My BMW, di mana bisa di-download di App Store maupun di Play Store Sobat Setir. Dan ini memudahkan kita tentunya Sobat Setir untuk mengetahui status dari si mobilnya. Yang udah pakai iDrive terbaru, tentunya ini iDrive-nya udah yang 8.5 Sobat Setir. Jadi ini udah yang paling baru Sobat Setir, dan kalau udah terkoneksi kita bisa tahu status mobilnya mulai dari berapa bahan bakarnya, range-nya, dan juga bisa kita tahu posisi lokasinya, nyalain lampu, nyalain klakson, buka tutup kunci, nyalain AC Sobat Setir. Itu udah biasa, dan yang spesial adalah bisa ada remote kamera Sobat Setir. Jadi mobil ini kalau udah terkoneksi sama My BMW, kita bisa lihat di mana posisi dia di sekelilingnya Sobat Setir menggunakan kamera 360-nya. Jadi yang eksterior bisa kita lihat sekelilingnya, mobil yang parkir di sekitar si mobil ini, lalu juga siapa orang yang mendekati mobil ini, seketahuan Sobat Setir. Dan bahkan karena yang ini juga udah ada kamera bagian interior, jadi kita bisa lihat siapa yang ada di dalam interiornya melalui aplikasi My BMW Sobat Setir. Gokil ya, keren banget dan canggih banget. Jadi memudahkan kita tentunya untuk melihat status si mobilnya dan sekaligus merasa lebih aman lagi karena kita bisa lihat secara real time untuk posisi si mobil dan juga keadaan si mobil. Keren banget Sobat Setir. Nah, sekarang kita lanjut untuk bahas eksterior ya Sobat Setir. Kalau gue bisa lihat sih mobil ini sekarang jadi tambah ini ya, bisa dibilang kekar gitu Sobat Setir. Tambah kelihatan premiumnya karena sekarang ornamen-ornamennya pun udah nggak pakai krum-krum yang mengkilat Sobat Setir. Sekarang dia pakai warna silver kayak gini. Ini kidney grill yang ciri khasnya BMW banget sekarang, semakin besar Sobat Setir. Dan bahkan ini terlihat lagi kalau dari jauh ya, kelihatan ini adalah BMW, terutama karena udah ada lampunya juga di sekeliling grillnya. Ini membuat kesannya, identitas BMW-nya semakin kuat lagi, semakin kental lagi Sobat Setir. Dan ini juga udah active grill ya Sobat Setir. Jadi ini sekarang posisinya lagi mati, dia tertutup Sobat Setir. Dan kalau lagi hidup dia butuh pendinginan, dia bakal kebuka. Terus juga kalau untuk aerodinamika yang lebih baik, dia nggak butuh pendinginan, dibikin tertutup lagi Sobat Setir. Jadi udah canggih banget. Di sini juga disematkan untuk kamera 360-nya. Dia rapih di sebelah kirinya sini, dan juga dia ornamennya, permainannya dua warna ya Sobat Setir. Bisa dibilang dia di sini ada aksen-aksen warna hitamnya, hitam glossy kayak gini, membuat kesannya lebih manis lagi, lebih kelihatan premium lagi Sobat Setir. Dan juga nih kalau kita lihat di sini, wah, kap mesinnya tuh kelihatan lebih berotot karena di sini ada lekukannya di logo BMW-nya, membuat kesannya ya mobil ini semakin kekar gitu Sobat Setir. Lampu-lampu juga, lampu-lampunya udah active LED BMW ya. Jadi dia udah full LED tentunya Sobat Setir, dan ini juga kelihatan ciri khasnya BMW. Di sebelah sini untuk bagian DRL-nya Sobat Setir, dan dia attention to detailnya menarik banget. Ada warna-warna birunya, membuat kesannya mobil ini tuh emang lebih futuristik gitu Sobat Setir. Dan tentunya udah terang ya, nggak perlu diraguin lagi. Jadi dia juga udah nggak pakai fog lamp di bagian bawahnya gitu Sobat Setir. Sini ada aksen warna hitamnya lagi, membuat dia kesannya jadi semakin sporty looks-nya karena ini juga varian yang M Sport ya Sobat Setir. Nah, di bagian atas ada radar, di sini juga udah ada radar yang di bagian grillnya Sobat Setir. Dan soal sampingnya kita lihat, let's go. Oke, bagian sampingnya Sobat Setir bisa kita lihat kalau sekarang memang mobilnya jauh lebih panjang dan melar nih Sobat Setir. Karena untuk detail dimensinya sekarang, untuk panjangnya sekarang di 5060 mm, tingginya di 1515 mm, dan lebarnya di 1900 mm Sobat Setir. Nah, bisa dibilang ini adalah seri 5 yang paling besar ya sekarang Sobat Setir, dan tentunya berdampak pada bagian row keduanya sih sekarang, jadi jauh lebih luas lagi. Nanti kita intip juga Sobat Setir. Dan biar kalian nggak keliru nih Sobat Setir, BMW menyematkan ada emboss 5 di sini. Jadi
Dari samping pun kelihatan nih, ini 5 series gitu Sobat Setir. Dan di sekeliling kacanya dia dikelilingi oleh warna silver nih Sobat Setir. Dia bukan pakai chrome, jadi ya memang kelihatan premiumnya, kelasnya tuh beda Sobat Setir. Dan juga ini adalah yang M Sport ya Sobat Setir. Jadi ada emblem M di samping fendernya kiri kanan, dan juga untuk velgnya, untuk kaliper remnya dia pakai yang M Sport juga nih Sobat Setir. Kalipernya dia warna biru, ada tulisan M-nya juga, kelihatan lebih sporty tentunya. Ini velgnya dari M juga Sobat Setir, jadi kelihatan desainnya ini lebih sporty, tapi tetap juga nih kelihatan modern look ya. Kalau yang sekarang Sobat Setir dia pakai ban Hankook 245 R19 nih Sobat Setir gitu. Dan di bagian bawahnya dia senada kayak bumper depan dan belakang, dia ada warna hitamnya juga, membuat kesannya juga lebih manis ya Sobat Setir. Dan kalau spionnya, nah spionnya di sini juga kelihatan dia lekukannya jadi lebih agresif ya Sobat Setir, lebih premium kelihatannya. Di bagian dalamnya juga listnya warna hitam. Kelihatan mobil ini tuh emang permainan warnanya two tone. Di sini ada blind spot monitoring, kamera 360, dan juga tipis aja nih pemanis buat bagian si lampu seinnya. Udah LED juga gitu Sobat Setir. Bagian sampingnya udah, kita intip bagian belakangnya. Let's go. Bagian belakangnya Sobat Setir, kelihatan yang paling berubah itu adalah pada bagian lampunya sekarang jauh lebih pipih Sobat Setir, membuat kesannya lebih modern, lebih futuristik lagi. Dan di sini ada ducktailnya ya Sobat Setir, spoiler kecil ini dari M Sport ya Sobat Setir. Dan kalau untuk fitur-fiturnya, antena di bagian atas, di sini rear defogger Sobat Setir, kamera 360, dan juga di sini ada sensor-sensor parkirnya, sensor radarnya, dan di bagian bawah, nah di sini di tengah-tengahnya ada buat rear fog lamp ya Sobat Setir. Terus juga yang cukup unik di bagian emblemnya sekarang Sobat Setir, angka yang paling depannya 5-nya ini jadi lebih besar, jadi kelihatan nih seri 5 20i gitu Sobat Setir. Dan kita sekalian buka bagasinya. Tentunya bagasinya udah power back door. Nah, dan ini bagasinya juga gede banget, 520 liter Sobat Setir. Dimana ini sih buat tas golf juga masuk nih ke dalam sini Sobat Setir. Jadi untuk kepraktisan, mobil ini juga praktis banget. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang sekarang juga makin meningkat ya Sobat Setir. Mobil sedan juga nggak boleh kalah praktis nih. Dan dia juga praktis karena untuk pelipatan nih, tinggal kita tarik sini buat ngelipat yang row keduanya. Dia pembagiannya 60-40 nih Sobat Setir gitu. Dan dia jadi jauh lebih luas lagi buat bagasinya kalau sampai ke tengah ditidurin. Bagian kiri kanan yang sini juga masih ada storage lagi yang cukup dalam Sobat Setir gitu. Oke, sekarang kita lihat apa yang ada di kap depannya. Let's go. Nah, di balik kap depan yang super besar ini Sobat Setir, dia ada mesin 2000 cc 4 silinder. Ini menghasilkan tenaga hingga 190 HP dan torsinya di 310 Nm. 0 ke 100 hanya butuh 8,1 detik untuk mobil yang sebesar ini Sobat Setir. Dan ditambah lagi tenaganya dengan motor listrik. Jadi dia mild hybrid nih Sobat Setir. Jadi dibantu dengan si motor listriknya untuk menambah tenaga boostnya Sobat Setir, dan juga untuk konsumsi bahan bakar yang jauh lebih irit lagi karena si mesinnya akan lebih ringan kerjanya, ditambah sama tenaga dari motor listriknya tersebut Sobat Setir. Mesinnya juga rapi, tercover, dan juga dikasih penguatnya ini kiri kanannya, kasih stud bar Sobat Setir biar lebih rigid lagi nih Sobat Setir. Mantep banget. Nah, gimana soal interiornya? Karena interiornya sekarang udah mirip sama seri 7. Wah, keren banget. Kita lihat, let's go. Oke, kita bahas dulu bagian row keduanya karena sekarang duduk di belakang seri 5 udah tambah nyaman lagi Sobat Setir. Dimana space-nya juga tambah lega. Gua ini kakinya relax banget Sobat Setir. Masih bisa dapat kurang lebih hingga 11 jari. Ini posisi nyetir gua udah set ya kiri kanan nih. Gua tingginya di 165 cm Sobat Setir. Masih luasa banget, dan untuk headroomnya juga masih aman banget Sobat Setir. Kurang lebih bisa dapat 6 jari nih Sobat Setir. Jadi ya benar. Jadi karena dia tambah panjang tambah melar. Jadi di dalam interiornya juga tambah luas nih Sobat Setir, tambah nyaman lagi. Dan untuk detail-detailnya seperti di bagian kacanya sini, dia ada buat ini ya, ditutupin. Dan bahkan karena dia panjang juga, jadi ada kaca kecil di bagian sini juga ada tutupnya. Nah, jadi buat privacy ini jadi lebih mantep lagi nih Sobat Setir.
Bagian belakang juga materialnya nggak kalah mewah, soft touch semuanya. Joknya kulit kayak gini, armrest sobat setir proper, jadi enak banget duduk di belakang. Headrestnya dia adjustable, tengah juga sampingnya jadi 3 headrestnya adjustable dan enak buat disandarin, jadi buat safety juga enak sobat setir. Dan juga di sini bagian belakang tentunya seat beltnya lengkap ya, 3 titik buat 3 orang penumpang sobat setir. Bagian atas juga di sini ada panoramic roof yang gede banget, jadi ya memang membuat kesannya semakin mewah dan nuansa kabin semakin lega ya sobat setir gitu. Untuk lampu-lampu semuanya tentunya udah LED, nyala matinya juga mewah sekali, dia dropnya kayak lampu ini ya, lampu halogen gitu, jadi manis sekali nyala dan matinya redupnya itu manis sobat setir. Bagian atasnya ini dominasi warna hitam, dan bagian yang di bawahnya sini joknya dia warnanya coklat gini sobat setir. Kesannya membuat mobilnya itu semakin mewah ya sobat setir. Dan untuk AC-nya dia pengaturannya di sebelah sini juga ada sobat setir. Jadi pengaturannya udah quad zone sobat setir, di depan dual zone, di belakang juga dual zone. Pengaturannya touchscreen di sebelah sini sobat setir. Udah ada autonya juga. Wah, lengkap sekali. Jadi semakin mewah, semakin nyaman di bagian belakang. AC-nya kisinya selain di tengah sini, di bagian samping juga ada nih sobat setir. Jadi memang sangat lengkap gitu sobat setir. Wah, bagian belakangnya aja udah tambah enak. Gimana bagian depannya? Nah, yuk kita lihat. Let's go. Ini kuncinya sobat setir. Kuncinya udah kayak BMW sekarang. Bagian samping untuk tombol-tombolnya dia bisa buat unlock. Locknya di bagian logo BMW-nya. Terus juga untuk buka bagasi, dan karena ini adalah yang M Sport, dia ada aksen kayak M Sportnya warnanya gitu sobat setir. Keren banget kuncinya. Dan tentunya bagian row pertamanya sobat setir ini keren banget, nuansanya udah kayak seri 7 yang terbaru tentunya sobat setir, membuat kesannya tentunya premium. Dan juga ini sih terutama bagian sini ya, ambient lightnya dia udah full crafted clarity by Swarovski sobat setir. Jadi keren banget di sini ambient lightnya, dia bener-bener bermainnya tuh kelihatan mewah banget. Kalau tetangganya atau rival di kelasnya nih sobat setir, rivalnya si BMW, dia punya ambient light yang sangat atraktif. Kali ini BMW punya interior light, ambient lightnya juga nggak kalah menarik nih sobat setir. Bisa dibilang ini juga cantik banget dan premiumnya another level gitu sobat setir. Keren banget. Gua sih langsung memang terpukau ya sama si bagian ambient lightnya ini, dan juga tentunya bagian layarnya nih sobat setir. Layarnya sekarang juga udah menyambung ya, ini curve gini sobat setir. Ini ukurannya di 14,9 inch untuk bagian head unitnya, dan juga untuk cluster instrumennya di 12,3 inch sobat setir. Udah full digital, keren banget ini juga. Nanti kita bahas. Kita sekarang bahas dulu interiornya ada apa aja. Di sini kita dapat aksen-aksen silver kayak bagian depannya juga sobat setir. Terus juga di bagian bawah di sini ada untuk wireless charging. Di sini cup holder buat kepraktisan. Di sini juga ada untuk penyimpanan tertutup. Di sebelah sini juga ada penyimpanan tertutup. Untuk pembukaannya semuanya soft opening tentunya sobat setir, mewah sekali. Dan kisi AC-nya juga unik karena kisi AC-nya tuh nggak kelihatan. Jadi dia ada di dalam sini sobat setir, dan pengaturannya yang fisiknya untuk arah sembur ya, kiri kanan atas bawah. Sedangkan untuk fan speed ya, di sini touchscreen nih sobat setir. Di setiap kisi AC-nya dia ada touchscreen-nya. Kiri situ, di kanan sini juga ada. Keren banget ya. Di bagian si Swarovski-nya. Keren banget sobat setir. Dan untuk detail-detailnya di bagian sini ini untuk shortcut sobat setir, media, telepon, navigasi. Buat di sebelah sini juga knob putarnya, terus juga volume, next track, my modes juga bisa diatur di sini sobat setir. Dia kapasitif gitu ya. Lanjut lagi, pos transmisinya juga sekarang udah yang kekinian nih sobat setir. Dia sistemnya didorong-dorong kayak gini, dan dia udah nggak ada P-nya, nggak ada parkingnya, karena digantiin sama sekaligus sama parking brake-nya nih sobat setir di sebelah sini. Gitu. Di sebelah sini juga ada untuk auto hold tentunya, dan di sini start stop engine button ya. Gitu sobat setir. Steeringnya ini yang M Sport, jadi dia flat bottom sobat setir, dan di sini juga ada aksen keren ya. Bagian sini bolong-bolong gitu kelihatan kayak aluminium, keren banget sobat setir. Ada pedal shift ya di sebelah kanan untuk audio steering switch, di sebelah kiri untuk ADAS-nya nih sobat setir. Pengaturannya tentunya sudah full elektrik. Untuk steeringnya naik turun, maju mundur, semua udah elektrik. Termasuk joknya juga tentunya udah elektrik, dan ini motornya halus banget ya. Emang premiumnya BMW, beda kelas nih sobat setir. Maju mundur, naik turun, dan dia udah lengkap juga sama 2 buah memory seat yang ada di bagian sini ya. Dia touchscreen juga nih sobat setir. Keren banget. Pengaturan juga bisa melalui si layar ini ya. Tuh. Dan juga tentunya dia ada lumbar support, membuat kita
pas nyetir dipeluk makin mantep ya sobat setir gitu. Oke, sekarang kita bahas apa yang ada di head unit. Nah, untuk detail head unitnya sobat setir, kali ini BMW seri 5 juga udah dilengkapi sama iDrive yang terbaru 8.5, sehingga ini sekarang makin lengkap sobat setir dan tentunya semakin mudah buat dioperasikan nih sobat setir. Sekarang dia bisa kita lihat nih, dia bisa ada untuk Apple CarPlay dan Android Auto udah pasti buat konektivitas ke smartphone kita. Dia juga sekarang ada infotainment di mana dia bisa ada air console game sobat setir, di mana bisa main game di bagian head unitnya ini, terus juga bisa nonton YouTube, bisa dengerin Spotify juga. Jadi udah tambah kekinian lah ya. Terus juga ada interior kamera nih sobat setir yang gue mention. Ini fungsinya juga sama kayak yang Connected Drive BMW untuk My BMW-nya itu aplikasinya sobat setir. Gitu. Lanjut lagi di sini kita bisa atur buat mobil ya, semuanya juga udah terkoneksi ya. Driving setting sobat setir, line departure warning. Terus juga di sini kita bisa external light-nya kita bisa atur melalui head unitnya, jadi udah terkoneksi semua. Udah ada auto high beam assist juga. Lalu juga AC. Nah, AC-nya jadi dia kan udah dual zone di bagian depan, dan bahkan dual zone-nya ini bagian speednya untuk fan-nya juga bisa diatur nih sobat setir, beda kiri kanan. Jadi misalkan nggak ada penumpang, gue pengen matiin sebelah kiri, nah ini mati, jadi sebelah kiri ini nggak ada anginnya gitu sobat setir. Keren banget ya. Pengaturan AC-nya udah lengkap sobat setir, dia juga enak banget nih, respon banget emang tuh, respon banget. Udah ada navigasi bawaan, di sini banyak shortcut-nya juga ya sekarang sobat setir, untuk media segala macam. Gestur nih sobat setir, nah gestur juga tetap hadir tentu, dan sekarang juga makin sigap lagi nih gestur ya sobat setir. Gokil. Di sini juga banyak nih shortcut-shortcutnya bagian atas ini nih sobat setir. Nah, tuh, dan juga tentunya kita bisa atur my modes. Nah, ini modenya sobat setir, dia ada personal, sport, efisien, ekspresif, dan relax. Di setiap pengaturannya ini ya bisa pengaturannya macam-macam sobat setir, mulai dari ambient light-nya berubah, lalu juga panoramiknya kebuka, termasuk juga bahkan sampai ke posisi duduknya dibuat lebih meluk lagi kalau masuk ke mode sport nih sobat setir. Jadi berasa ya nuansanya. Terus juga ambient light-nya jadi merah, jadi ada merah dan birunya, banget rasanya gitu ya sobat setir, makin terpacu adrenalin. Wah, mantap banget nih sobat setir gitu. Oke, sekarang kita geser ke cluster instrumen yang nggak kalah menarik nih. Nah, cluster instrumennya juga nggak kalah canggih dan nggak kalah banyak pengaturan-pengaturan yang bisa kita setting nih sobat setir. Kita bisa atur di sini mulai dari apa yang tampil nih kayak gini sobat setir. Di sini ada buat yang journey data kayak berapa kilometer per liter. Terus juga di sini bisa assist view, jadi kelihatan untuk fitur ADAS-nya. Terus juga di sini ada yang bagian augmented view sobat setir. Ini benar-benar bisa nampilin apa yang ada di depan mobil, dan ini enak sobat setir. Jadi untuk visibilitas makin kebantu lagi karena ini benar-benar eye level di bagian cluster instrumen sini sobat setir. Terus juga di sini lanjut lagi ada yang rute preview dan juga ada maps. Jadi ini bisa kelihatan maps juga di bagian cluster instrumennya. Ada G-meter, G-force-nya kelihatan di sini buat lebih agresif lagi buat sport mode gitu ya sobat setir. Dan juga ada media ataupun radio gitu. Dan pengaturan-pengaturan ini juga bisa diatur lagi untuk bentuknya nih sobat setir. Jadi nah, desainnya bisa kita atur juga, layoutnya mau yang kayak gimana. Yang kayak gini lebih simple. Terus di sini ada satu lagi, dan yang ini lebih ke arah tengah gitu ya sobat setir. Gitu. Jadi pengaturan-pengaturannya banyak dan bisa menyesuaikan gimana sukanya nih sang ownernya gitu sobat setir. Dan yang terakhir di sebelah kanan ini adalah untuk pengaturan head-up display-nya. Jadi head-up display-nya juga lumayan banyak pengaturannya. Ada yang standar, ada yang directional view, assist view, dan juga ada yang sport view kayak gini sobat setir. Dan juga ada yang reduce view nih gitu. Kelihatan cukup banyak. Di bagian cluster instrumennya di depan sini dipantulkan ke kaca dan kualitasnya keren banget, bagus banget sobat setir. Gitu, mantap ya. Oke sobat setir, berarti itu dia review kami terhadap new BMW 520i M Sport. Ini udah sosisnya udah yang baru juga nih, udah pakai kodenya G60 nih sobat setir, ganteng banget. Dan untuk detail warna dan harganya kita tanya langsung ke Noven BMW Astra. Oke, jadi sobat setir, untuk BMW 520i M Sport ini kita ada beberapa pilihan warna. Pertama kita ada Alpine White, Mineral White, Oxide Grey, Rocking Grey,
Photonic Blue, Black Sapphire, dan yang terakhir Capture Green Metallic. Wah, ini sih ganteng banget nih warna barunya BMW ya. Iya. Nah, dan untuk harganya 1.387.000.000. asik banget nih Sobat Setir. Jadi kalau udah tertarik langsung aja nih kontak ke Loven. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe. Serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official dan juga Loven BMW Astra. Oke, kalau gitu gua Chris. Gua Loven. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. BMW terbaru nih, yaitu BMW ini bilangnya apa ya? Dimana bisa di-download di App Store maupun di App Store sama ini kan App Store, Google Play. Kita mulai dari aplikasinya Sobat Setir. Jadi BMW juga sudah merilis